Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kami, Catatan Inspirasi dan Motivasi Hidup. Kali ini saya akan mencoba berbagi di mana saya mengutip dari nasihat Imam Syafi'i mengenai nasihat kematian. Peringatan kepada manusia untuk fokus terhadap akhirat. Bagaimanakah kata beliau? Kehidupan dunia ini tidaklah kekal dan hanya sementara. Akan ada masa di mana semuanya berakhir, termasuk dunia dan seisinya. Ketika itu, manusia dan makhluk lainnya akan binasa. Hari kiamat tidak diketahui kapan akan terjadi. Namun, yang pasti kiamat kecil atau kematian sangat dekat dengan setiap manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, tidak semestinya seorang muslim terlalu asik terhadap kehidupan duniawi sehingga lalai atau lupa akan akhirat. Menurut Muhammad Robi Awami dalam bukunya yang berjudul La Tusrifu, Jangan Lebay, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering memperingatkan manusia untuk tidak hanya mementingkan kehidupan duniawi saja, namun harus fokus pada akhirat. Di antara peringatan tersebut adalah umur yang semakin bertambah, tubuh yang semakin lemah dan sakit-sakitan. Sadar atau tidak, sesungguhnya seluruh manusia sedang menuju kepada kematian. Siap atau tidak, cepat atau lambat, tua atau muda, semua manusia akan menghadapinya. Orang yang cerdas akan menjadikan kematian sebagai nasihat dan guru dalam kehidupan. Sedikit saja lengah, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam hidupnya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Sementara itu, Imam Syafi'i juga memberikan nasihat perihal kematian. Nasihat kematian Imam Syafi'i yang diantaranya, tidak sepantasnya seorang mukmin lalai dari mengingat mati dan menyiapkan diri untuk menyambutnya. Pesan yang dapat diambil dari nasihat ini, setiap mukmin harus senantiasa mengingat kematian setiap saat. Dengan begitu, dirinya akan selalu terhindar dari perbuatan tercela maupun perbuatan dosa. Mukmin tersebut tidak mungkin menyia-nyiakan waktunya yang hanya sebentar sebelum kematian menjemput ini dengan perbuatan sia-sia atau bahkan tercela. Oleh karena itu, dirinya akan senantiasa memperbanyak perbuatan baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kematian Imam Syafi'i yang kedua tercantum dalam buku Samudra Hikmah Para Imam Mazhab karya Muhammad Ainur Rasyid. Nasihat tersebut berbunyi, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Nasihat ini memiliki pesan yang hampir sama dengan nasihat sebelumnya. Nasihat ini muncul karena banyaknya orang yang di dunia yang sangat tidak memprioritaskan akhirat dan malah fokus pada kehidupan duniawi. Banyak dari manusia yang berpikiran bahwa akhirat adalah ilusi atau cerita fiksi yang keberadaannya tidak diyakini. Itulah sebabnya Imam Syafi'i menasihati agar menjadikan akhirat senantiasa ada di hati kita. Sementara itu,
Mestinya hal-hal yang duniawi harus ditempatkan di tangan. Artinya manusia tidak boleh menjadikannya tujuan utama dalam kehidupan. Sebab semua hal yang ada di dunia ini adalah fana dan tidak kekal. Baik, mungkin itu saja nasihat singkat mengenai kematian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kehidupan kesibukan, segala kesibukan yang menghabiskan waktu kita, ini adalah sungguh sia-sia jika di dalamnya kita tidak mewarnai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini sangatlah cukup, di mana dalam waktu 24 jam yang diberikan kepada kita itu terbagi 3, yaitu yang pertama 8 jam pertama untuk kita bekerja, 8 jam yang kedua untuk beristirahat, dan 8 jam yang ketiga untuk beribadah. Ingat sahabat sekalian bahwa perjalanan ini memang terasa sangat berat, sangat lelah, karena begitulah kehidupan dunia. Dunia ini tempat capek, dunia ini tempat lelah. Terkadang kita atau orang-orang stres mengejar dunia, tapi tidak ada orang yang stres mengejar akhirat. Oke, baik sahabat, semoga ini menjadi pelajaran berharga buat kita semua, menjadi motivasi hidup kita yang lebih baik menuju akhirat, menuju persiapan dan memperbanyak bekal kita untuk menuju akhirat. Nah, terkadang di dalam kita beraktivitas, di dalam kita mencari harta duniawi, tak banyak dari kita ini luput dengan hal-hal yang seharusnya menjadi prioritas di dalam hidup kita, di mana pada saat Allah memanggil di dalam azannya, maka seyogyanya, sepantasnya kita beranjak segera meninggalkan semua kesibukan, meninggalkan semua rutinitas kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang juga di dalam kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta segala bentuk yang bersifat duniawi, terkadang kita serius. Namun sadarkah kita teman-teman, kita tidak seiring, atau doa dan permohonan kita terkadang tidak seiring dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika Allah memanggil, kita terkadang cuek dan pura-pura tidak mendengarnya. Sekali lagi teman-teman, ingatlah bahwa sholat itu sangat penting. Sholat itu sangat penting teman-teman, karena tanpa sholat hidup kita tidak berarti apa-apa. Berapa banyak jasad yang sudah tertimbun dalam tanah ingin menunaikan sholat seperti kita, namun
hal itu tidak mungkin dan tidak bisa. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dijelaskan itu tidak mungkin dikabulkan. Baik saudara sekalian, itulah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, semoga ada hal-hal baik yang bisa diambil. Hal yang baik datangnya dari Allah, hal yang buruk dan kekeliruan datangnya dari kita, dari kami manusia biasa. Baik, sekian, terima kasih. Jangan lupa dukung selalu channel kami dengan klik like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini ada manfaatnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.